Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Triologic ingin memperkenalkan sebuah proyek aplikasi web portal informasi yang kami namakan Triologic. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Surya Saputra dengan NIM 2410090003. Lalu rekan saya, Nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2410090011. Nama saya Alvin Rizky dengan nomor NIM 2413090009. selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Proyek Triologic ini kami rancang khusus sebagai wadah kreatif bagi mahasiswa Universitas Triologi. Lewat platform ini, Civitas Akademika dapat mengakses informasi seputar event kampus yang terupdate, curhatan atau kisah unik mahasiswa sehari-hari, sehingga rekomendasi tempat makanan enak di sekitar kantin dan PJP. Tujuan kami membangun portal ini adalah agar mahasiswa memiliki ruang digital sendiri yang informatif sekaligus menghibur. Sekarang, mari kita langsung lihat tampilan aplikasinya. Desain web ini dibuat modern dan sangat responsif saat diakses dari perangkat mobile maupun desktop. Font yang kami pilih adalah Outfit untuk bagian judul agar terkesan dinamis, serta plus Jakarta Sans untuk teks konten agar nyaman dibaca dalam waktu yang lama. Pada halaman utama atau landing page, pengunjung akan disambut dengan bagian spanduk sambutan atau hero section. Struktur layout halaman depan kami bagi secara modular, di mana kolom utama di sebelah kiri menampilkan daftar berita terbaru, sementara kolom samping sebelah kanan bertindak sebagai sidebar untuk menyajikan pembaruan terakhir secara ringkas atau latest update. Seluruh alur navigasi web ini kami kelola secara terpusat melalui file utama yaitu index.php. Halaman publik di web ini dimuat secara dinamis memanfaatkan parameter URL. Proses logika penyaringan dan pemuatan halaman tersebut ditangani langsung oleh file kontrol bernama contentkiri.php yang akan memanggil halaman yang sesuai seperti beranda, artikel lengkap, profil, atau kontak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian arsitektur backend dan database. Agar konten berita yang dibahas tadi dapat diperbarui secara dinamis, kami merancang basis data MySQL bernama DB Trilogic. Di dalam database ini terdapat dua tabel utama. Yang pertama, tabel TB berita. Ini untuk menyimpan seluruh artikel, berisi ID, judul, isi berita, tanggal, penulis, dan file foto. Yang kedua, ada tabel TB user. Ini untuk mengelola data akun pengguna yang berbagi berdasarkan level aksesnya. Dari sisi kami menghubungkan aplikasi dengan database melalui file database.php. Kami menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat OOP dengan menggunakan driver PDO atau PHP Data Object. Nah, melalui metode Get Connection, kami memastikan koneksi terjalin dengan aman. Jika sewaktu-waktu terjadi kendala pada database, sistem akan merekam pesan error ke file log server secara private dan menampilkan pesan penanganan yang ramah kepada pengguna tanpa membocorkan data sensitif konfigurasi. Untuk mempermudah penulisan kode di berbagai halaman, kami membuat kelas pembantu bernama truth.php. Kelas ini bertindak sebagai perantara yang menyediakan dua fungsi utama. Yang pertama ada get data yang berisi query dan params untuk mengambil data dari database select. Hasilnya berupa array asosiatif yang siap ditampilkan langsung ke halaman web. Kedua ada execute, query, dan params untuk memproses penulisan atau perubahan data, yaitu insert, update, atau delete. Contoh penggunanya bisa kita lihat pada pemuatan daftar berita di sidebar halaman utama melalui file konten kanan.php. Nah, dengan memanfaatkan prepare statements dari PDO, semua parameter query akan dipisahkan dari instruksi SQL utama. Cara ini sangat efektif dalam aplikasi kami dari ancaman keamanan SQL injection. Berikutnya, Alvin akan membantu kita melihat bagian dashboard pengelola admin. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian panel admin, dashboard, dan juga keamanan. Keamanan area ini dijaga ketat mulai dari pintu masuk di halaman login.php. Lalu selanjutnya pada proses login kami ini mengamankan kata sandi pengguna dengan mencocokkan nilai hash MD5 atau MD5 di database. Selain itu, kami menerapkan sistem otorisasi berbasis peran, yaitu role-based authorization. Hanya akun dengan status peran admin yang diperbolehkan masuk ke halaman pengelolaan. Jika ada pengguna biasa yang mencoba mengakses halaman ini, sistem akan menolak akses tersebut demi keamanan. Untuk memastikan halaman admin tidak bisa ditembus tanpa login, kami meletakkan validasi session di baris paling atas pada file dashboard admin web
/index.php. Lalu, pada fitur dashboard dan operasi CRUD berita, ketika admin berhasil masuk, sistem akan menampilkan panel dashboard yang berisi rangkaian data statistik web. Yang pertama adalah total artikel, yang akan menampilkan jumlah total berita yang aktif di database menggunakan query aggregate count. Lalu yang kedua ada pembaruan terakhir, yaitu membaca tanggal postingan paling baru di database melalui query max atau tanggal. Lalu jumlah penulis yang akan menampilkan berapa banyak kontributor berita menggunakan query count distinct author. Di samping dashboard statistik, admin juga memiliki akses penuh untuk mengelola artikel berita dengan CRUD, yaitu ada tambah berita. Melalui berita _tambah.php, admin dapat mengisi data artikel serta mengunggah file foto. Di bagian pemrosesan berita _process.php, sistem akan mengubah nama file foto yang diunggah secara otomatis menggunakan kombinasi time dan juga unique ID, agar nama file gambar tidak saling bertabrakan di server. Lalu ada edit dan hapus berita. Ketika berita dihapus atau diubah fotonya, sistem secara otomatis akan menghapus file fisik gambar yang lama dari folder foto _berita atau menggunakan fungsi add unlink. Nah, langkah ini penting agar kapasitas penyimpanan server tetap bersih dan juga efisien. Untuk melengkapi aspek keamanan, kami menyaring seluruh data dinamis yang akan ditampilkan menggunakan fungsi HTML Special Charts agar terhindar dari celah keamanan, cross-site scripting, atau XSS. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Sebagai penutup dari presentasi kami ingin memperlihatkan salah satu fitur interaktif di halaman depan, yaitu halaman hubungi kami di page_contact.php. Di sini kami menyediakan informasi peta Universitas Trilogi menggunakan Google Maps dan formulir masukan pesan. Ketika pengunjung mengirimkan pesan melalui formulir, ini menggunakan metode post. Sistem akan menampilkan pesan notifikasi berhasil secara responsif di layar. Kesimpulannya, portal Trilogic ini telah dirancang untuk memenuhi standar web yang baik, memiliki struktur kode PHP OOP, PDO yang rapi, keamanan sistem yang terjamin lewat enkripsi dan filter input, serta tampilan antarmuka yang modern dan ramah di berbagai perangkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.